Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Legowo Story. Sebelum lanjut ke videonya, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini. Terima kasih. Bergemuruh. Sinar pedang di seluruh langit memancar dengan liar, meraung dan menebas ke arah monster beruang es. Melihat ini, monster beruang es mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga, hembusan angin dan embun beku keluar dari tubuhnya, dan bergegas menuju cahaya pedang. Yuan Bao melihat pedang Chen Ping dan tertegun. Dia tidak pernah berpikir bahwa Chen Ping, yang hanya berada di tahap 2 body fit realm, dapat melepaskan pedang yang begitu kuat. Bahkan Wagang dan yang lainnya terkejut, lagi pula, mereka belum pernah melihat kekuatan Chen Ping yang sebenarnya. Monster beruang es bergegas menuju cahaya pedang yang terpancar di langit, kemudian tiba-tiba menembakkan kerucut es, dan kerucut es ini seperti peluru, menuju ke arah Chen Ping dengan cepat. Dengan jentikan ringan di pergelangan tangan Chen Ping, es itu langsung berubah menjadi bubuk dan berhamburan seperti kepingan salju. Melihat ini, monster beruang es menghentikan sosoknya yang menerkam seketika, lalu berbalik dan lari. Monster beruang es ini sepertinya merasakan bahaya, ia tahu bahwa orang di depannya tidak mudah untuk dihadapi. Masih mau lari? Chen Ping tersenyum dingin dan melompat. Pedang naga baru di tangannya terayun ke bawah, dan cahaya pedang yang terang ditembakkan. Monster beruang es bahkan tidak punya waktu untuk berteriak, dan dipotong menjadi dua oleh cahaya pedang yang tajam dalam sekejap. Segera setelah itu, Chen Ping melambaikan telapak tangannya, dan pil binatang yang penuh aura jatuh ke tangan Chen Ping. Melihat monster beruang es yang terbelah dua dengan satu pedang, semua orang tercengang. Terutama Yuan Bao yang masih belum pulih dari keterkejutannya. Ayo pergi. Chen Ping mengatakan sesuatu kepada Wagang, lalu berjalan maju. Setelah berjalan beberapa langkah, Yuan Bao sadar dan buru-buru mengejarnya. Tuan Chen, tunggu sebentar, tunggu sebentar. Yuan Bao berteriak keras. Apakah ada hal lain yang kamu butuhkan? Chen Ping bertanya. Tuan Chen, Anda juga mencari harta karun kan? Kita bisa pergi bersama. Izinkan saya memberitahu Anda, meskipun Anda memiliki peta harta karun, Anda tidak dapat menemukan harta karun itu. Anda memerlukan kunci khusus untuk membuka harta karun itu. Jika Anda tidak memiliki kunci, Anda tidak dapat mengambil harta karun itu sama sekali. Yuan Bao berbisik kepada Chen Ping. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Yuan Bao tahu bahwa harta itu membutuhkan kunci untuk membukanya. Oh, jadi kamu punya kunci untuk membuka harta karun itu? Chen Ping pura-pura penasaran dan bertanya. Tentu saja, aku tidak akan mencari harta karun itu tanpa kuncinya. Seperti yang dikatakan Yuan Bao, dia mengeluarkan token giok dari sakunya. Tablet giok ini terlihat sangat lengkap, dan persis sama dengan token giok di tangan Chen Ping. Ini seperti diukir dari cetakan. Melihat token batu giok di tangan Yuan Bao, Chen Ping benar-benar terpana. Dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Chen Ping melihat ke arah Wagang, berharap Wagang menjelaskan pada dirinya, mengapa Yuan Bao juga memiliki token giok di tangannya. Wagang juga penuh dengan ekspresi bingung saat ini, dan menggelengkan kepalanya ke arah Chen Ping, sepertinya Wagang tidak tahu apa yang sedang terjadi. Saudara Yuan, apakah token giok milikmu ini adalah kunci harta karun itu? Tanya Chen Ping pura-pura tidak percaya. Tentu saja, tanpa benda ini, bahkan jika harta itu ditemukan, tidak mungkin untuk membukanya. Yuan Bao berkata dengan wajah positif. Lalu dari mana kamu mendapatkan benda ini? Chen Ping terus bertanya.
aku tidak bisa mengatakan itu. Bagaimanapun, kamu hanya perlu tahu bahwa tanpa aku, kamu tidak akan bisa memasuki harta karun itu. Yuan Bao tampaknya mewaspadai Chen Ping, jadi dia tidak mengatakan asal-usul token giok itu. Kalau begitu, bisakah aku melihatnya? Chen Ping bertanya. Ya. Yuan Bao menyerahkan token giok itu kepada Chen Ping tanpa ragu. Chen Ping memegang token giok, dan seberkas kesadaran spiritual menembus ke dalam token giok dalam sekejap. Setelah beberapa saat, Chen Ping mengembalikan token giok itu ke Yuan Bao. Meskipun token giok ini persis sama dengan token giok Chen Ping, tapi masih ada perbedaan, karena tidak ada energi iblis di token giok ini. Yuan Bao memandang Chen Ping dengan penuh harap dan bertanya. Bagaimana? Apakah Anda ingin bekerja sama denganku? Maaf, aku tidak mencari harta karun, jadi aku tidak bisa bekerja sama denganmu. Tapi kamu memiliki benda ini di tanganmu, lebih baik tidak menunjukkannya kepada orang lain, atau kamu bahkan tidak akan tahu bagaimana kamu akan mati. Chen Ping tersenyum ringan. Yuan Bao tercengang, dia tidak menyangka, walaupun dia telah mengeluarkan semua kunci harta karun itu, tetapi Chen Ping masih tidak setuju untuk bekerja sama dengannya. Chen Ping memanggil Wagang dan yang lainnya, lalu mereka pergi. Sementara Yuan Bao berdiri diam, sedikit mengernyit. Sungguh pria yang aneh. Setelah Yuan Bao selesai berbicara, dia juga pergi. Alasan mengapa Chen Ping tidak setuju untuk bekerja sama dengan Yuan Bao adalah karena dia tidak tahu seperti apa Yuan Bao itu di dunia surga dan manusia. Chen Ping tidak akan mudah mempercayai orang asing. Selain itu, hal terpenting bagi Chen Ping sekarang adalah bukan menemukan harta karun itu. Dia harus pergi ke klan pemurnian tubuh kuno terlebih dahulu. Sekarang Chen Ping tidak tahu apa-apa tentang harta karun ini. Jika dia dengan gegabah menggali harta karun ini, faktor risikonya akan sangat besar. Tidak lama setelah Chen Ping dan yang lainnya berjalan, tiba-tiba ada panggilan dari transmisi suara giok. Salah satu dari 3 pahlawan pencuri hantu memanggil bantuan dengan cemas. Tuan Chen, datang dan selamatkan kami. Ketika Chen Ping mendengar ini, alisnya langsung berkerut. Kalian pergi dulu, aku akan pergi memeriksanya. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dengan gerakan tubuh sederhana, dia menghilang dalam sekejap. Mengikuti arah slip giok transmisi suara, Chen Ping bergegas pergi. 3 pahlawan pencuri hantu dikirim oleh Chen Ping untuk menemukan Su Yuqi dan yang lainnya, dan mereka tidak jauh dari Chen Ping dan yang lainnya. Segera, Chen Ping pun menemukan mereka. Saat ini, wajah ketiga pahlawan pencuri hantu itu sangat jelek, jelas mereka terluka. Di depan mereka, seorang gadis mengenakan mantel kulit beruang putih sedang memegang pedang panjang, dan menatap mereka dengan dingin. Ada noda darah merah cerah di pedang panjang, yang sudah lama membeku. Apa yang terjadi? Chen Ping mengerutkan kening. Tuan Chen, Anda meminta kami untuk mencari 3 gadis, dan kami bertiga mencari kemana-mana, tetapi ketika kami melihat gadis ini di sini, kami berencana untuk bertanya, memastikan apakah itu yang Anda cari. Tapi orang ini tidak masuk akal, dan langsung menyerang kami bertiga. Kultivasi kami bertiga tidaklah rendah, tapi kami terluka olehnya. Bahkan dia juga akan membunuh kami. Daji berkata dengan wajah sedih. Chen Ping menatap gadis itu dengan dingin, tingkat kultivasinya berada di tahap 5 body fit realm, memiliki kekuatan seperti itu di usia yang begitu muda, itu pencapaian yang bagus. Siapa kamu? Mengapa kamu menyerang orang-orangku? Mereka sepertinya tidak memprovokasi kamu kan? Tanya Chen Ping pada gadis itu dengan wajah muram.
Berhentilah berpura-pura, aku tahu kamu pasti di sini untuk fragmen jiwa es. Tapi aku menemukan fragmen jiwa es terlebih dahulu, jadi kamu tidak bisa mengambilnya. Gadis itu menunjuk Chen Ping dengan pedangnya. Kamu hanya tahap 2 dari Body Fit Realm. Bahkan jika kalian menyerang bersama, kalian bukanlah lawanku. Aku sarankan kalian segera keluar dari sini. Gadis itu memancarkan semburan niat membunuh. Seolah dia ingin mengandalkan aura di tubuhnya untuk membuat Chen Ping dan yang lainnya takut dan mundur. Merasakan aura ini, 3 pahlawan pencuri hantu mau tidak mau mundur. Tetapi Chen Ping tetap tenang dan tidak peduli sama sekali. Bagi Chen Ping, tekanan aura gadis itu tidak berpengaruh padanya sama sekali. Gadis itu melihat Chen Ping acuh tak acuh terhadap tekanan auranya, dan dia tidak bisa menahan cemberut. Seorang kultivator di tahap kedua Body Realm, tetapi di bawah tekanan auranya, wajahnya acuh tak acuh, yang membuktikan bahwa kekuatan Chen Ping pasti lebih tinggi. Mungkin Chen Ping menyembunyikan kekuatannya. Fragmen jiwa es? Chen Ping terkejut, tetapi kemudian menjelaskan, aku pikir kamu salah paham. Kami tidak tahu apa itu fragmen jiwa es. Kami di sini hanya untuk menemukan seseorang. Saat ini kamu sudah terluka parah, jadi jangan ditahan lagi. Jika kamu tidak menerima perawatan sekarang, kamu mungkin tidak akan hidup lama. Dari nafas di tubuh gadis itu, Chen Ping bisa merasakan bahwa dia terluka parah, dan dia mencoba menahannya. Mengikuti kata-kata Chen Ping, ekspresi gadis itu berubah, dan seteguk darah tiba-tiba keluar dari mulutnya. Dengan semburan darah, gadis itu juga jatuh ke belakang dengan keras. Melihat ini, Chen Ping segera berjalan cepat dan menolong gadis itu, lalu semburan kekuatan spiritual menembus ke dalam tubuh gadis itu. Setelah beberapa saat, gadis itu perlahan membuka matanya. Ketika dia melihat bahwa dia sedang berbaring di pelukan Chen Ping, dia segera bangkit dan menjauhkan diri dari Chen Ping. Apa yang akan kamu lakukan padaku? Gadis itu panik. Chen Ping berkata tanpa daya. Jika aku tidak menyelamatkanmu sekarang, kamu pasti sudah lama mati di sini. Gadis itu memeriksa tubuhnya dan menemukan bahwa dia jauh lebih baik. Tetapi dia masih memandang Chen Ping dengan hati-hati dan berkata, mengapa kamu menyelamatkanku? Kita sama sekali tidak mengenal satu sama lain. Selain itu, aku menyakiti orang-orangmu. Bahkan jika kamu menyelamatkanku, aku tidak bisa memberitahumu di mana lokasi fragmen jiwa es, jadi menyerahlah. Dasar wanita gila, tak bermoral dan tidak tahu terima kasih. Chen Ping mencibir, lalu memandangi 3 pahlawan pencuri hantu dan berkata, ayo pergi, jangan pedulikan orang gila ini. Melihat Chen Ping dan 3 pahlawan pencuri hantu hendak pergi, gadis itu tiba-tiba memanggil Chen Ping, tunggu sebentar. Apa yang ingin kamu lakukan? Seperti yang aku katakan, aku tidak tahu apa itu fragmen jiwa es, dan aku tidak ingin merebutnya darimu. Jadi kamu jangan kelewatan. Chen Ping tampak marah. Maaf, aku hanya ingin berterima kasih karena telah menyelamatkanku. Gadis itu tampak malu saat ini. Sama-sama, jangan ganggu kami lagi, kata Chen Ping dengan marah, dan hendak pergi dengan 3 pahlawan pencuri hantu. Tapi gadis itu menyusul dan menghentikan Chen Ping. Apalagi yang ingin kamu lakukan? Chen Ping sangat marah. Aku ingin tahu apakah kamu bisa membantuku mengumpulkan fragmen jiwa es? Gadis itu bertanya. Kenapa aku harus membantumu? Apakah kita berdua saling kenal? Kamu menyakiti orang-orangku, masih syukur aku tidak melakukan apapun padamu, dan kamu malah ingin aku membantumu? Chen Ping berkata dengan dingin. Aku meminta bantuanmu bukan tanpa imbalan. Ketika aku mendapatkan fragmen jiwa es,
aku dapat membagi setengahnya denganmu. Bahkan setengah dari fragmen jiwa es dapat meningkatkan kekuatanmu secara signifikan. Gadis itu berkata dengan cepat. Ketika Chen Ping mendengarnya, dia langsung menjadi tertarik, jadi dia bertanya, apa sebenarnya fragmen jiwa es ini? Mengapa begitu kuat? Gadis itu memandang Chen Ping, dan dia sepertinya tidak berpura-pura. Sepertinya Chen Ping benar-benar tidak tahu apa itu fragmen jiwa es. Ngomong-ngomong, kamu perlu tahu bahwa fragmen jiwa es adalah harta karun, dan tempat yang sangat dingin ini juga disebabkan oleh fragmen jiwa es. Gadis itu berkata kepada Chen Ping. Karena benda ini adalah harta karun, mengapa kamu ingin aku membantumu mendapatkannya? Tidak bisakah kamu mendapatkannya sendiri? Chen Ping bertanya-tanya. Ada monster yang menjaga fragmen jiwa es. Aku sama sekali bukan tandingannya. Aku terluka oleh monster itu. Gadis itu berkata dengan jujur. Kamu bahkan bukan tandingannya. Aku hanya seorang kultivator tahap 2 Body Fit Realm, tidak mungkin bisa mengalahkan monster itu, jadi percuma saja kamu menemukanku. Chen Ping menggelengkan kepalanya. Kamu tidak harus rendah hati, kekuatanmu pasti di atasku, kamu pasti menyembunyikan kekuatanmu, jangan berpikir aku tidak tahu. Jika kamu hanya di tahap 2 Body Fit Realm, kamu tidak akan mampu menahan tekanan auraku. Dan kultivasi ketiga orang ini lebih tinggi dari milikmu, tetapi mereka adalah bawahanmu, dan mereka menghormatimu. Bagaimana ini mungkin? Ketahuilah bahwa di dunia surga dan manusia, kekuatan adalah yang paling dihormati. Gadis itu menganalisis satu persatu. Setelah Chen Ping mendengar ini, dia tidak bisa menahan senyum dan berkata, analisismu bagus, baiklah, aku akan membantumu mendapatkannya. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia melihat ketiga pahlawan pencuri hantu, kamu tunggu di sini, yang lain akan segera datang. Terima kasih telah menonton video ini. Jika Anda menyukai videonya, silakan like dan bagikan video ini ke teman Anda. Lalu tinggalkan kritik dan saran Anda di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum